Shalom anak-anak, apa kabar? Sehat semuanya? Sebelum kita akan belajar, Ibu akan berdoa untuk kita semuanya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa belajar. Beri kami hikmat, akal budi, kemampuan, kepintaran dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bab 4, mengapa harus bertobat? Pembacaan Alkitab terdapat di Kejadian 2 ayat 1 sampai 7, Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 46, Roma 3 ayat 23 sampai 24, dan juga Roma 6 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. A. Allah itu kudus. Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya atas kehendaknya sendiri. Allah merancang dan menciptakan semuanya indah. Allah Maha Kudus, menciptakan semuanya kudus adanya. Kehidupan di dalam semesta harmonis. Allah selalu bercakap-cakap, dekat dengan manusia. Tidak ada yang menghalangi manusia berbicara dengan Allah. Allah pun berkenan atas kehidupan manusia. Semuanya yang baik diberikan kepada manusia. Manusia hidup tenteram di antara semua ciptaan yang lain. Semua dalam keadaan kudus, sebab penciptanya adalah kudus. Manusia berdosa. Keinginan Hawa menjadi seperti Allah, mengubah segalanya. Manusia melawan perintah Allah. Manusia berdosa. Manusia bercelah, menodai kekudusannya di hadapan Allah, memisahkan manusia dari Allah, sebab yang kudus tidak dapat dinodai dengan dosa. Allah tidak berkenan atas dosa. Dosa adalah kekejian di mata Allah. Musa adalah hamba pilihan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ia selalu berbicara akrab dengan Allah seperti seorang sahabat. Mereka berbicara berhadap-hadapan wajah, dan kepada Musa Allah menyerahkan 10 hukum yang harus ditaati umatnya. Allah memberikan hukum itu untuk menjaga kekudusan hidup mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Dalam situasi apapun, Musa dapat berbicara kepada Allah. Ia menyampaikan segala sesuatu kepada Allah. Karena Musa tahu ia sedang memimpin bangsa kepunyaan Allah. B. Dosa itu kekejian. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengusir mereka. Allah mengutuk hidup manusia. Allah mengutuk alam semesta dan iblis. Murka Allah seolah-olah tidak terbendung menghadapi kenajisan dosa itu. Pada waktu Kain membunuh Habel, Allah murka terhadap Kain. Ia menaruh tanda pada dahi Kain.
Anda seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jika orang melihat tanda itu, mereka tidak akan membunuhnya. Allah menghukum manusia. Allah tidak tahan melihat manusia hidup dengan dosanya. Allah menghukum manusia dengan air bah. Manusia dimusnahkan kecuali Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. C. Allah mencari orang berdosa. Murka Allah terhadap dosa tidak dapat dibendung, tetapi Allah tidak membenci manusia. Allah membenci dosa, tetapi Ia mengasihi manusia. Rencana Allah sejak semula adalah memberi kehidupan bahagia kepada manusia. Allah tidak pernah merancang kejahatan. Ia selalu merancang kebaikan untuk manusia. Kasih Allah lebih besar melampaui dosa manusia. Allah murka melihat manusia melakukan dosa. Tetapi Allah juga mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yesus adalah Allah. Apakah kamu pernah merayakan Natal? Apa yang diperingati pada hari Natal? Mengapa Yesus harus lahir menjadi manusia? Yesus adalah Allah. Ia datang untuk mencari manusia berdosa. Ia menjadi sama seperti manusia. Tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Yesus datang untuk mencari orang yang berbuat dosa. Manusia berdosa dapat diselamatkan jika ada tebusan yang layak. Manusia berdosa harus ditebus dari hukuman maut. Manusia tidak dapat menjumpai Allah. Allah lah yang berkenan ditemui. Allah yang membuka jalan bagi manusia. Yesus Kristus adalah jalan itu. Allah mencari manusia berdosa. Ia hendak menyelamatkan manusia. D. Kutuk atau berkat. Tentang pertobatan ada dua hal yang penting, yaitu kutuk atau berkat. Kutuk adalah sesuatu yang harus disingkirkan, bahkan sampai permusnahan total. Di dalam Imamat 27 ayat 28, Bilangan 21 ayat 3, orang yang tidak bertobat terkena kutuk. Roma 3 ayat 23 mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab menjelaskan bahwa sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 56, tetapi Yesus Kristus telah memberi kemenangan. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan bahwa maut telah ditelan dalam
kemenangan. Yesus Kristus telah menang atas maut. Kutuk adalah akibat dari dosa. Jadi orang yang tidak bertobat akan menerimanya. Tetapi orang yang bertobat beroleh kemenangan dan menikmati kebahagiaan dalam kerajaan Allah untuk selamanya. Jadi semua manusia diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu kutuk atau berkat, bertobat atau tidak bertobat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar pelajaran agama. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan kami berhasil karena pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.